Assalamualaikum Sobat IHA Media yang berbahagia. Di kalangan Bani Israel, ada seorang ahli ibadah. Ia didatangi kaumnya yang mengabarkan bahwa ada sekelompok orang yang menyembah pohon besar. Mendengar kabar ada pohon disembah, ahli ibadah itu merasa kesal dan marah, lalu mengambil kapak untuk menebang dan menumbangkan pohon itu. Dalam perjalanan menuju pohon itu, ia bertemu dengan setan yang menyerupai seorang syekh. "Hendak kemana kau pergi?" tanya setan. "Saya akan menebang pohon yang telah menyesatkan banyak orang itu," jawabnya. Setan berdiri di depan pohon itu untuk menghalangi sang ahli ibadah agar tidak mendekatinya. Seraya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menebang pohon ini. Apa urusanmu dengan mereka? Biarkanlah mereka bebas menyembah apa yang mereka inginkan." Ahli ibadah itu menyergah. "Bagaimana aku membiarkan mereka tersesat, sementara tugasku adalah membebaskan mereka dari kemusyrikan menuju ketauhidan." Keduanya kemudian terlibat duel. Ahli ibadah mampu mengalahkan setan. Karena kelelahan, ia tidak jadi menebang pohon itu, lalu pulang ke rumah. Pada hari berikutnya, ia kembali membawa kampak untuk menebang pohon. Setan kembali muncul dengan wujud seorang syekh dan kembali menghalanginya untuk menebang. Setan tahu ahli ibadah itu miskin. Setan lalu merayunya untuk tidak menebang pohon kemusyrikan itu dengan iming-iming uang. "Hai ahli ibadah, sebaiknya engkau tidak usah menebang pohon. Sebagai gantinya, engkau akan kuberi 2 dinar setiap hari. Engkau miskin. Dengan 2 dinar itu, engkau dapat memenuhi kebutuhanmu sehari-hari," rayu setan. Keduanya pun mencapai kata sepakat. Ahli ibadah itu menerima 2 dinar pada hari pertama dan kedua. Pada hari ketiga, ia gigit jari karena setan tidak lagi memberinya 2 dinar. Ia kembali marah dan menghunuskan kampak. "Aku harus menebang pohon ini sampai akar-akarnya," gumam ahli ibadah. Setan kembali muncul menghalanginya. "Kali ini engkau tidak akan bisa menebang pohon itu, wahai ahli ibadah." Maka terjadilah perkelahian, dan kali ini ahli ibadah bertekuk lutut di hadapan setan. Ahli ibadah itu bertanya, "Kenapa engkau kali ini bisa mengalahkanku, padahal sebelumnya aku dengan mudah dapat mengalahkanmu? Kemarin lusa engkau dapat mengalahkanku lantaran engkau marah semata-mata karena Allah. Allah melindungimu dan memberimu kemenangan karena engkau ikhlas. Kali ini engkau kalah, sebab engkau marah karena tidak lagi menerima 2 dinar dariku." Sepenggal kisah tersebut memberi pelajaran berharga bagi kita, bahwa iblis atau setan tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat manusia berbuat kebaikan. Ia selalu menggoda, merayu, dan menyesatkan. Sogokan setan terhadap ahli ibadah yang miskin tersebut tidak hanya menyurutkan langkah dakwahnya untuk memerangi kemusyrikan, tetapi juga menyebabkannya menjadi pecundang. Sogokan setan itu luar biasa dahsyat dan memikat. Setan akan mengiming-imingi harta jika calon korban itu miskin atau rakus harta. Merayu dengan kenikmatan perempuan jika yang disogok itu gila perempuan. Ditawari jabatan jika yang dirayu itu gila jabatan, dan sebagainya. Jika manusia sudah terperangkap sogokan setan, hatinya menjadi buta, nuraninya mati, dan hidupnya menjadi pengabdi setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku telah memerintahkanmu wahai Bani Adam agar kamu tidak menyembah setan? Setan itu sungguh musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu beribadah kepadaku. Inilah jalan yang lurus." Quran Surat Yasin ayat 60-61. Setan selalu menggoda manusia dari segala penjuru, depan belakang dan kanan kiri. Cara untuk membentengi diri dari sogokan setan yang selalu membisikkan kejahatan dalam diri manusia adalah meluruskan niat. Ikhlas semata-mata karena Allah. Karena segala perbuatan itu sangat ditentukan oleh niatnya. Ingatlah bahwa proyek besar setan adalah menyesatkan manusia kecuali segelintir hamba Allah yang mukhlis, yang kebal sogokan setan.
Keikhlasan niat dan amal perbuatan, semata-mata mencari ridhonya, akan memancarkan sinar dan sinyal ilahi, yang senantiasa menyuarakan dan menyerukan kepada jalan yang benar. Ketidakikhlasan dalam berniat, berbuat, dan beramal, merupakan salah satu pintu masuk sogokan setan. Karena itu, tidak mengherankan, jika para politisi yang suka pamrih, pencitraan diri, kampanye, dan sebagainya, yang semuanya itu berbiaya tinggi itu, setelah terpilih menjadi pejabat publik, kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Artinya, korupsi itu merupakan salah satu implikasi dari sogokan setan. Semoga kita semua tidak mudah terperangkap oleh sogokan setan yang menyesatkan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum.